Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita bersuka cita, Tuhan karuniakan kepada kita kesegaran tubuh yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk kita dapat menikmati segala kasih karunia Tuhan sepanjang hari ini. Ada tugas, ada tanggung jawab, kita dapat selesaikan karena Tuhan yang tolong kita. Mari bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita persiapkan hati untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami boleh mengalami, merasakan satu kekuatan yang baru, kesegaran dan semangat yang baru untuk kami dapat mengawali hari ini dengan bersama-sama Sobat Messenger mendengar suara Tuhan, belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati sehingga setiap perenungan firman Tuhan menjadi bread of life dalam kehidupan kami, yang memuaskan jiwa kami, yang meneguhkan iman kami, bahkan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, di dalam kehidupan kita yang kita jalani, ada banyak situasi, ada banyak keadaan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kita tidak merasa baik-baik saja. Kita berusaha untuk menyelesaikannya, kita berusaha untuk apa yang kita alami ini menjadi makin hari makin lebih baik. Maka ada usaha, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Tetapi acap kali kita putus di tengah jalan ketika kita berjuang untuk mencapai cita-cita kita. Untuk mencapai satu keadaan yang lebih baik, untuk mencapai harapan dan impian kita. Hari ini kita belajar dari seorang saudagar Cina yang kaya raya pada zaman dahulu. Begitu melimpahnya hartanya, sehingga setiap hari saudagar kaya ini dia tidak perlu mengerjakan banyak hal. Karena dia memperkerjakan begitu banyak pegawai yang dia gaji untuk menyelesaikan banyak hal di dalam kehidupannya. Di rumah dia punya koki yang dibayar, petugas kebersihan yang digaji, tukang kebun yang dibayar. Semua sudah dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Bahkan di dalam perusahaannya sendiri, dalam usahanya saudagar kaya ini memiliki seorang sekretaris. Dia yang mengatur segala hal di dalam perusahaannya. Mereka memperkerjakan tukang angkut. Mereka memperkerjakan yang bagian mengantar barang. Mereka memperkerjakan orang yang bagian nagih. Sehingga saudagar kaya ini tidak perlu melakukan banyak hal. Dia setiap hari hanya makan, minum, tidur, bermain, cek sana sini sebentar apa yang ada di rumah ataupun di perusahaan, sudah. Tidak banyak hal yang dia kerjakan, lakukan untuk menggerakkan badannya. Karena tiap hari dia hanya makan, minum, bermain, tidur, hanya sesekali dia melakukan cek atas keadaan rumah dan usahanya. Maka lama-kelamaan saudagar kaya ini menjadi gemuk dan mengalami obesitas yang sangat parah. Ketika dia menyadari bahwa dia sulit berjalan dan mengalami sesak nafas, dia kemudian menyadari, saya harus segera ke dokter untuk saya menjalani diet supaya saya lebih sehat lagi, lebih baik lagi kondisi tubuh saya. Maka kemudian saudagar kaya raya ini datang ke seorang dokter, seorang tabib tentu saja pada zaman itu.
Dan dia mengatakan demikian, "Pak Dokter, saya merasa bahwa saya sudah kegemukan ini. Saya mulai sulit untuk berjalan. Hanya jalan beberapa jaraknya sudah merasakan capek sekali. Dan bukan itu saja, kadang-kadang saya merasakan sesak nafas ketika melakukan banyak aktivitas. Tapi saya suka sekali makan makanan enak. Bisa enggak dokter memberikan kepada saya program diet yang tepat buat saya, supaya saya tetap dapat menikmati makanan-makanan enak di rumah saya? Dan lambat laun saya makin sehat. Saya tidak lagi mengalami kegemukan. Kalau dokter berhasil memberikan program diet yang tepat buat saya, dengan saya tetap dapat menikmati makanan-makanan yang menjadi kesukaan saya, dokter saya berikan uang yang banyak. Saya saudagar yang kaya. Kalau engkau berhasil memberikan program diet yang tepat kepada saya, engkau mendapatkan hadiah yang besar. Sang dokter kemudian memeriksa kondisi tubuh dari saudagar kaya ini. Dengan serius dia memeriksa dan kemudian dia merenung sejenak dan kemudian berkata demikian, "Maaf bahwa saya tidak dapat menerima hadiah yang besar darimu. Karena kamu bukan saja mengalami obesitas yang parah, kegemukan yang parah, tetapi aku juga menemukan satu penyakit yang serius, yang sangat parah, yang saya tidak dapat mengobatinya. Sehingga usiamu menurut apa hasil pemeriksaan saya, usiamu tinggal 40 hari. Kau tidak perlu lagi berikan uang itu kepada saya, karena aku tidak dapat menyelamatkanmu. Aku tidak dapat mengobati penyakitmu yang sangat parah ini, yang sangat berat ini. Dan usiamu tinggal 40 hari lagi." Saudagar itu menjadi terkejut dengan apa yang dikatakan oleh sang dokter. "Ya, usiaku tinggal 40 hari." Ya, karena penyakit parah yang engkau derita dalam tubuhmu bukan saja obesitas, tetapi ada sakit yang parah, yang berat, yang tidak dapat saya sembuhkan. Saudagar itu menjadi sedih. Dia pulang ke rumahnya, dan setiba dia ada di rumah, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran bahwa hidupnya tidak lama lagi, hanya 40 hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, jikalau kita diperhadapkan hal seperti ini, ada rasa galau, khawatir, takut, gelisah, hidup tinggal 40 hari. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Sebagian besar kita menjadi putus asa, putus harapan. Banyak orang pun kemudian mereka tidak sanggup melakukan apa-apa. Demikian juga saudagar kaya ini. Di tengah kegalauan hati, keresahan hati, hidup yang tidak lama lagi, dia hanya berbaring
kemudian bangkit kembali, dan kemudian dia mondar-mandir ke sana kemari karena kegalauan hatinya. Bahkan ketika pegawainya memberikan makanan yang dia sukai, minuman yang dia sukai, saudagar ini tidak dapat menikmatinya. Bahkan hari demi hari dia kemudian tidak punya nafsu makan. Minum pun hanya sedikit. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan sepanjang malam dia terjaga. Bangun-bangun pada pagi-pagi sekali. Dan yang dia dapat lakukan yang mondar-mandir jalan sana kemari, sana kemari. Dengan rasa khawatirnya. Kalau dia capek lelah, dia baru bisa tertidur. Demikian terus hari demi hari dia jalani hingga menjelang 40 hari kehidupannya. Tidak bisa makan, hanya minum sedikit, kurang tidur, hanya mondar-mandir ke sana kemari sampai dia lelah dan capek, baru dia bisa tertidur. Itu pun tidak lama, dia bangun lagi. Gelisah lagi, mondar-mandir lagi. Pada hari ke-39 malam, dia kemudian mempersiapkan dirinya. Esok adalah hari terakhir saya. Maka dia mandi, mempersiapkan diri dengan pakaian yang terbaik, sepatu yang terbaik, wangi-wangian, dan dia hanya tidur-tiduran saja sepanjang hari itu. Dengan rasa khawatir dan rasa takut. Inilah akhir hidup saya. Inilah hari ke-40. Dan esok hari saya sudah tidak ada. Sepanjang hari itu dia menunggu. Dan menunggu. Sampai akhirnya dia lelah dan dia tertidur. Dan dia terkejut keesokan harinya, hari ke-41. Dia bangun. Dan dia melihat dirinya baik-baik saja. Dia merasa dirinya kuat. Dia merasa dirinya tidak ada satu penyakit. Maka kemudian saudara itu berpikir, dokternya ini bodoh nih. Dokternya ini tidak pinter ini. Nyatanya saya sekarang tetap sehat dan kuat. Maka kemudian dia datang kepada dokter itu. Dan ketika berjumpa, dia memarahi dokter itu. Kamu dokter yang tidak berguna. Kamu tidak pandai. Lihat, sekarang keadaanku baik-baik saja. Tidak ada penyakit. Bahkan saya dapat hidup sampai sekarang. Tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Sang dokter itu melihat saudagar kaya itu. Dan dia tersenyum dan berkata, lihatlah dirimu sekarang. Sekarang engkau memiliki tubuh yang lebih sehat. Kau tidak lagi mengalami obesitas. Sekarang kamu punya semangat. Karena kamu punya tubuh yang lebih sehat, yang lebih kuat. Dan mulai saat ini, jagalah kesehatanmu dengan baik-baik. Ternyata sang dokter memang kemudian tidak jujur. Dia berbohong kepada saudagar ini supaya dia tidak makan makanan yang enak. Dia didisiplin, dididik dengan cara diet yang terpaksa karena kegalauan, ketakutan, kegelisahan hatinya. Sehingga dapat melalui 40 hari itu dengan program diet yang terpaksa dilakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita pun
kita dapat mengalami hal yang sama. Kita acap kali justru patah semangat ketika dengan niat sendiri, aku mau diet, aku mau menyelesaikan studi dengan semangat, saya mau menyelesaikan tugas pekerjaan saya dengan semangat. Tetapi di tengah jalan kita seperti orang yang kehabisan tenaga, kehabisan semangat, dan tidak tuntas dalam menyelesaikan apa yang menjadi impian dan harapan kita. Dan Tuhan acap kali memberikan disiplin, didikan, ajaran kepada kita untuk kita hidup berubah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kebaikan kita sendiri. Di dalam Amsal 19 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dalam kehidupan kita yang sedang kita alami, jalani sekarang ini, ada banyak hal yang akan kita hadapi. Ada kondisi, keadaan, situasi yang menuntut kita berubah, yang menuntut kita harus berjuang, berusaha terus-menerus, pantang menyerah sampai selesai tuntas tugas panggilan kita atau impian harapan kita tercapai. Bahkan Tuhan rindu setiap kita berubah makin hari serupa dengan Dia. Dan Tuhan bisa menggunakan segala situasi untuk mendisiplin kita menjadi anak-Nya yang setia. Tuhan dapat mengajar kita secara keras, disiplin, tegas, agar kita mencapai apa yang menjadi impian rancangan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara Messenger, dengarkanlah didikan, dengarkanlah nasihat dari orang-orang yang Tuhan utus, yang ada sekitar kita, untuk kita terus melangkah maju dengan kekuatan dari Tuhan dan tekad kita yang kuat. Tuhan bisa gunakan juga kondisi-kondisi di mana kita kemudian didesak untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam kehidupan yang kami jalani, kami mengalami berbagai situasi, keadaan, di mana kami harus mencapai impian kami, tujuan kami, dengan tekun, terus berjuang, pantang menyerah. Tapi di dalam kesempatan-kesempatan tertentu, kami patah semangat, kami putus di tengah jalan, kami kehabisan energi kekuatan, karena kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan dapat gunakan berbagai kesempatan bagi kami untuk didisiplin, untuk dididik, untuk diajar, bertumbuh menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan, untuk menjadi pribadi yang mencapai impian dan cita-cita dengan pertolongan dari Tuhan, dengan cara-cara yang Tuhan berikan, baik didikan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk kami menjadi lebih bijak. Bahkan Tuhan dapat menggunakan situasi tertentu untuk mendisiplin kami berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan ampuni akan segala kesalahan pelanggaran kami menjadi putus harapan atau kehilangan semangat
ketika menjalankan tugas tanggung jawab kami ataupun impian kami. Tolong kami, pimpin tuntun langkah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, ataupun kami yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami memiliki telinga yang mau mendengar, hati yang terus mau melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus melalui berbagai pengalaman, berbagai peristiwa, baik itu peristiwa yang menyenangkan atau yang mengecewakan hati kami, menggelisahkan hati kami, tapi sungguh Tuhan punya rancangan yang mendatangkan damai sejahtera kebaikan bagi kami semua. Berkati Sobat Messenger makin hari didapati mengalami pertumbuhan iman yang semakin teguh, menaruh pengharapan dalam Yesus Kristus, dan bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kehidupan di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan ikat kami dengan kasih yang saling memperlengkapi, menyempurnakan satu dengan yang lain. Di dalam setiap peran di dalam keluarga kami, sungguh kami diberikan pertolongan dari Tuhan. Tuhan pulihkan relasi kami. Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi berbagai problema dalam rumah tangga ini. Bersama-sama kami melangkah karena Tuhan sebagai nahkoda akan berikan pemulihan dan kecukupan. Berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang ada, baik itu panti asuhan anak, panti rehabilitasi, panti jompo. Tuhan Kau yang berkati, cukupkan segala kebutuhan mereka hari demi hari, mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang dengan setia terus memberikan bantuan pertolongan, kecukupan, sehingga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi tetap mengalami kebaikan dari Tuhan. Berkati setiap pengelola, setiap mereka terlibat langsung dalam pelayanan-pelayanan ini. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, sehingga pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang dibina, bahkan keluarga-keluarga yang mempercayakan anggota keluarga mereka dirawat, dibina di panti-panti pelayanan Kristen ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah cuaca yang tidak menentu. Tuhan Yesus, Engkau yang lindungi, jagai, sehingga ketika bencana-bencana terjadi, setiap lembaga-lembaga pemerintah dengan cepat, dengan sigap dapat memberikan bantuan pertolongan secara cepat dan tepat, sehingga ada kekuatan, kecukupan yang Tuhan limpahkan, sehingga ada pemulihan-pemulihan yang terus dapat dikerjakan, dilakukan, dan gerakan hati setiap kami warga negara Indonesia untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Tuhan kita Yesus Kristus memiliki berbagai cara untuk mendidik kita, mendisiplin kita, mengajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita perlu hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap situasi, kondisi yang kita alami, kita terus mau berubah dengan pertolongan daripada Tuhan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.